warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arif. Pagi Pak Taufik. Ya, saya Taufik Alamsyah dari SMA 34 Pak. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingin oleh rekan sejawat sekolah saya, Bapak Arif Setiantoro SPD. Kacau. Beliau adalah guru sejarah minat kelas 11 SMA Negeri 34 Jakarta. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat Pak? Kayaknya terus semangat nih untuk menjadi guru. Wah, selalu semangat saya Pak. Nggak ada capeknya. Gak ada capeknya. Terus untuk mempunyai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Oh jelas dong. Dan memasyarakatkan sejarah. Masya Allah, subhanallah. Baik, kalau gitu semoga kita selalu sehat, damai dan bahagia Pak Arif. Ya. Baik, alhamdulillah baik. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi Pak Arif dalam kegiatan observasi. Yes. Saya akan amati proses jalannya pembelajaran yang Bapak Arif lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan saya itu melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses kegiatan pembelajaran Bapak Arif di kelas. Dan kenapa dilakukan diskusi observasi sebagai persiapan awal untuk Pak Arif nanti melakukan KBM agar Bapak lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Pak Arif ya? Siap. Oke. Dan ada beberapa pertanyaan nanti Pak Arif akan saya sampaikan kepada Bapak, diantaranya adalah berkaitan dengan tujuan Pak Arif dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya. Nah, berdasarkan kira-kira rancangan pembelajaran Bapak itu kira-kira bagaimana Pak? Oke, baik Pak Taufik. Jadi di sejarah tingkat lanjut ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima Pak. Kelima. Minggu ini kita pertemuan yang kelima. Sejarah tingkat lanjut kita akan membahas mengenai peradaban besar di dunia. Seperti itu. Nah, sistemnya itu nanti kita akan membagi kelompok sesuai dengan jumlah materi peradaban dunia yang sudah ditentukan. Habis itu mereka akan berdiskusi, tanya jawab, dan habis itu kita akan saya change ke metodenya discovery learning, di mana nanti mereka akan saya akan berikan masalah dan mereka harus menggali informasi untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Gitu. Baik, terima kasih dari penjabaran Pak Arif dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran Pak Arif di kelas 11 sejarah minat itu dalam minggu ke-6 nanti gimana Pak? Nah, untuk tujuan pembelajarannya secara umum ada 4 Pak. Yang pertama itu kita siswa diharapkan dapat memahami peradaban-peradaban besar di dunia, baik itu letak geografisnya, kondisi politik, ekonomi, sosial gitu ya. Terus juga bagaimana munculnya peradaban tersebut dan bagaimana runtuhnya. Terus kita akan memahami peserta didik itu bisa memahami, menganalisis pengaruh peradaban-peradaban besar di dunia dengan ditarik hubungannya dengan perkembangan peradaban yang ada di Indonesia. Karena kan kalau di sejarah tingkat lanjut itu skema pembelajaran adalah konteks global dihubungkan dengan konteks nasional lalu konteks lokalitas. Terus yang ketiga itu bisa menganalisis keterkaitan antara peradaban dunia dengan yang ada di perkembangan peradaban Indonesianya. Lalu mereka akan membuat membuat infografis dalam rangka untuk mampu mengkomunikasikan ulang hasil pembelajaran mereka mengenai peradaban besar yang ada di dunia dengan dalam bentuk digital. Jadi mereka akan bikin infografis dalam bentuk digital. Oke, baik Pak Arif, sangat baik sekali ya tujuan pembelajaran Bapak. Nah, jika dibagi dua unsur gitu Pak, pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran materi yang minggu ke-6 nanti, kira-kira apa unsur pengetahuannya dan apa unsur keterampilannya bagi peserta?
Iya, kami masih untuk konsepnya kami masih memahami bagaimana peradaban besar di dunia, sudah bagi per kelompok. Untuk minggu depan itu ada ada peradaban besar Mesopotamia sama peradaban Mesir. Lalu untuk apa namanya keterampilannya, tentunya mereka akan mengumpulkan informasi dalam rangka membuat ini infografisnya. Jadi keterampilannya mereka membuat infografis untuk bisa mengkomunikasikan kembali peradaban besar dunia. Oke. Nah, dalam pembelajaran Bapak itu yang akan dilangsungkan nanti, kira-kira metode pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Masih presentasi Pak Taufik, masih presentasi, tanya jawab, diskusi tanya jawab. Terus juga nanti di akhir pembelajarannya kita refleksi biasa. Itu berarti dibagi per kelompok ya? Dibagi per kelompok. Setiap pertemuan 2 kelompok maju. Nah, ini pertemuan yang ke-6 berarti sudah kan kita mulainya dari pertemuan ketiga Pak. Pertemuan ketiga kita bagi kelompoknya 3, 4, 5, 6 ya sudah 6 kelompok, sisa 2 lagi. Nah, dalam pembagian kelompok kemarin kira-kira bagaimana Pak Arif menentukan pembagian kelompok ini? Tentu saya untuk supaya menjunjung kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, tentu kita sesuaikan, kita kelompokkan dengan teman-teman yang sesuai dengan minat dan minat belajar masing-masing gitu ya. Kalau misalkan mereka yang audio, mereka yang visual, mereka yang kinestetik gitu. Nah, nanti juga terlihat dari cara mereka mempresentasikannya. Ada yang kalau misalkan mereka kinestetik, itu nanti bakal ada ice breaking-nya dulu. Mereka ada ice breaking-nya dulu, mereka menjelaskan sambil nge-games. Kalau misalnya audio atau visual, mereka menggunakan PowerPoint atau menampilkan video, baik yang mereka ambil dari internet sumbernya atau video mereka buat sendiri secara mandiri. Nah, dalam menggunakan model dan metode Pak Arif itu bagaimana Pak? Apa itu Pak yang model pembelajarannya? Hanya diskusi saja? Diskusi. Nah, setelah diskusi apakah ada tanya jawab? Ada diskusi tanya jawab, baru kita endingnya adalah refleksi. Berarti metodenya discovery learning ya? Betul. Terus juga nanti setelah pertanyaan kira-kira refleksinya bagaimana setelah pembelajarannya? Iya, refleksinya adalah setiap siswa itu mereka membuat tabel dari presentasi pertemuan pertama. Mereka tuh membuat tabel di mana mereka menilai temannya yang presentasi, gitu ya. Bagaimana kekompakannya, bagaimana tampilan PPT-nya, bagaimana tampilan menguasai penguasaan materinya. Nah, nanti di akhir mereka presentasi, audiens akan diminta untuk mengungkapkan berapa nilai mereka berikan, kenapa nilainya demikian, kira-kira ada masukan apa buat yang presentasi, baik tampilannya, caranya untuk membawakan materi, dan bagaimana penguasaan materinya sudah dikuasai, sudah baik atau betul gitu ya. Terus juga misalnya dari tampilan PPT mungkin ada tambahan, mungkin masukin gambar A, video B, kayak gitu sih. Terus dalam menggunakan media pembelajaran Pak Arif nanti kira-kira menggunakan media apa aja Pak? Ada media pembelajaran yang saya gunakan PowerPoint, gitu ya, PowerPoint, terus juga LKPD tadi yang mengenai lembar refleksi itu, seperti itu. 2 itu aja sih Pak untuk awal ini ya. Berarti ada laptop juga ya Pak? Betul, ada laptop juga. Jaringan internet juga sudah pasti ya? Betul, LCD semua proyektor. Iya. Nah, kira-kira Bapak itu akan merealisasikan pembelajaran itu kira-kira kapan Pak? Setelah pembelajaran itu apakah realisasinya itu beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian setelah pembelajaran yang telah Bapak lakukan? Iya, untuk yang metode presentasi tanya jawab ini masih berjalan, terakhir itu di minggu depan, pertemuan yang ke-4. Dan selanjutnya berarti untuk pembelajaran yang discovery learning-nya itu berarti 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian? Iya. Oke. Nah, nanti di kelas berapa Pak? Hari apa dan jam berapa?
Di kelasnya itu ada dua Pak, sejarah tingkat lanjut itu di kelas sejarah tingkat lanjut A itu di hari Selasa jam ke-5 sampai dengan jam ke-10. Maaf, jam ke-6 sampai jam ke-10 5 jam. Kalau sejarah B-nya, sejarah tingkat lanjut B itu di hari Rabunya sama jam ke-6 sampai dengan jam ke-10. Nah, nanti akan saya catat semua kegiatan dan hal-hal kejadian di dalam ruang kelas, dan setelah observasi Bapak di kelas, kita akan diskusi lagi ya Pak pasca observasi, yang nanti juga akan didampingin oleh pengajar praktik. Nah, baik Pak, saya belum akhiri diskusi ini, kira-kira yang Bapak rasakan atau Bapak dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini bagaimana Pak? Menyenangkan Pak Taufik ya, merasa terkontrol aja gitu ya. Jadi ketika mau belajar pun ketika saya mau mengajar pun ada diskusinya gitu ya, saya jadi bisa sharing lah metode saya ke Pak Taufik gitu ya. Ini yang saya gunakan, barangkali juga nanti pas eksekusinya ada tambahan atau ada kekurangan, saya jadi lebih nyaman aja ya, sehingga pembelajaran saya bisa lebih berkembang gitu. Alhamdulillah Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih buat hari ini, diskusi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di observasi dan pasca observasi. Semoga sukses. Terima kasih banyak Pak Taufik. Siapa yang masuk? Kamu sebenarnya siapa yang masuk? Hah? Oh iya, dia masih sakit ya? Dia tuh basicnya masuk berapa sih? 11 berapa sih? 11 sama kamu? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arif. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu sehat, damai dan bahagia. Amin. Dan kita bertemu lagi Pak. Kemarin kita sempat bertemu dan berbicara serta berdiskusi mengenai tentang observasi. Bagaimana Pak Arif menyiapkan segala macam kebutuhan untuk mengajar, dan kemarin juga saya sudah melihat Bapak Arif mengajar, dan sekarang kita waktunya untuk berdiskusi Pak setelah observasi kemarin. Nah, yang pertama yang ingin saya diskusikan adalah tujuan pembelajaran Bapak itu menurut saya sudah baik ya, sudah bagus, karena Bapak mampu melakukan keterampilan dalam membaca dan belajar peradaban kuno di dunia, dan area pengembangannya juga yang hendak dicapai juga saya melihat baik. Kerja kelompok, presentasi, dan keaktifan di kelas saya melihat begitu aktif, anak-anak sangat antusias, dan strateginya pun juga sudah disiapkan dengan baik. Nah, terus yang ingin saya tanyakan adalah menurut Pak Arif, ada nggak kekurangan mungkin atau kekeliruan yang kemarin Pak Arif ajarkan? Iya, dari yang pembelajaran kemarin itu Pak Taufik, saya tuh ada beberapa yang kurang gitu ya, yang miss gitu. Di antaranya adalah mungkin ini memang mesti saya evaluasi lagi, mesti belajar lagi, adalah ketidakmampuan saya untuk merangkul semua siswa dengan jenis pembelajaran cara belajar mereka yang beda gitu, sehingga berdiferensiasinya nggak terlalu terasa di kelas saya pada waktu itu. Padahal secara konten itu udah saya sediain berbeda-beda tuh gitu ya, ada yang video, ada yang pakai artikel, ada yang PPT dan sebagainya. Tapi secara proses mungkin masih saya sama ratakan gitu ya, dan juga kelirunya adalah satu lagi, saya masih menuntut hasil yang sama. Mereka saya minta sama-sama untuk membuat PowerPoint, sehingga ada yang kesulitan untuk membuat PowerPoint karena mungkin tingkat imajinasinya kurang untuk membuat itu, sama ada yang merasa itu terlalu mudah gitu ya bikin PowerPoint. Itu sih. Jadi menurut Pak Arif kekurangannya mungkin bagaimana tidak bisa merangkul kesemuanya gitu ya, masalah masih ada kekurangan baik. Nah, setelah Pak Arif mengatakan dan menyadari, kira-kira
apa yang Bapak Arif refleksikan dalam pembelajaran kemarin kira-kira? Nah, karena saya mengetahui betul bahwa kurangnya saya itu adalah di pembelajaran yang berdiferensiasi, maka kayaknya saya harus banyak lagi mengikuti pelatihan mengenai pembelajaran berdiferensiasi supaya 3 komponen diferensiasi itu ya, produk, konten, dan juga proses itu bisa saya kuasai dengan betul, dan akhirnya ketika di kelas pun bisa terpraktekkan dengan lancar dan aman gitu ya, dan juga siswa jadi bisa lebih nyaman nih dalam pembelajarannya. Terus juga mungkin saya lebih banyak lagi mempelajari metode-metode pembelajaran yang lain supaya lebih variatif gitu ya, karena kan kayaknya enak sih ya Pak ya, topik ya, kalau misalkan kita masuk ke kelas tapi siswa nggak kebayang gitu wah pembelajarannya akan seperti apa, itu sih paling. Tapi secara keseluruhan saya melihat Pak Arif sudah menampilkan urutan rencana pelaksanaan pembelajarannya itu dengan berurutan gitu, secara sistematis. Nah, terus juga Bapak Arif bagaimana sih perasaan Pak Arif kemarin ketika mengajar? Ya seperti biasa sih ya, saya seneng aja bahasanya. Sebetulnya saya nggak merasa siap karena kan persiapannya juga udah ada, tapi ternyata ketika dipraktekkan mungkin juga karena kondisinya kan itu kan 5 jam atau mungkin 5 jam pembelajaran dan kita terpotong pada istirahat. Nah akhirnya konsentrasi siswa yang tadinya udah mencah kelompok dan harus berkumpul kembali lagi itu jadi kurang maksimal gitu ya. Mungkin moodnya jadi berubah, kondisinya kan tidak apa ya, konsentrasi jadi buyar lagi ya. Jadi untuk menguatkan kembali konsentrasinya juga berat gitu ya. Nah itu mungkin yang juga luput dari saya, sehingga ada apa ya, harus banyak cara-cara yang harus saya siapin gitu ya, banyak cara yang saya siapin untuk menjaga kefokusan siswa. Dan seneng sih ketika ada Pak Topik gitu di dalam kelas, masa terbebani enggak sama sekali, tapi malah jadi enak bisa ada orang yang diajak sharing gitu ya, gimana metodenya pas atau tidak, nyaman atau tidak di anak gitu ya, ada kesalahan materi juga apa enggak yang saya sampaikan, itu sih Pak Topik, lebih aman, nyaman. Terus menurut Pak Arif kira-kira apa sih yang belum Pak Arif lakukan waktu pembelajaran kemarin kira-kira? Nah itu yang belum saya lakukan adalah satu, refleksinya kurang, terlalu mepet karena mungkin karena metodenya kan waktu itu saya buatnya itu semacam jigsaw ya, jadi mereka berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain, butuh waktu yang sangat lama gitu ya, dan karena kepotong istirahat dan butuh waktu lagi untuk pengisian, akhirnya kemakan waktu untuk penutupan pembelajarannya, sehingga refleksinya jadi kurang terasa gitu ya di siswa, hanya sempat beberapa orang aja dan tidak sempat saya afirmasi balik gitu ya. Terus yang kedua saya masih kurang memikirkan bagaimana dalam berdiferensiasi proses dan diferensiasi produk itu tadi. Baik, terima kasih. Terus Pak Arif, kira-kira apa sih rencana tindak lanjut Pak Arif yang akan Bapak Arif lakukan ke depan? Nah itu tadi Pak ya, kayak misalnya saya akan mengikuti pelatihan untuk pembelajaran berdiferensiasi sama pelatihan mengenai metode pembelajaran. Kayaknya bakal saya akan saya lakukan bulan ini tuh kalau saya nggak salah ada webinarnya berapa JP gitu ya. Nah, coba nanti saya cek linknya masih bisa atau enggak di bulan depan. Jadi kan ada 2 kendala itu, 2 pelatihan, kayaknya 1 bulan 1 pelatihan mau saya ikutin. Jadi akan dilakukan pada bulan ini. Bulan depan. Oke. Baik Pak Arif, kita sudah diskusi pasca observasi dan terima kasih. Dan kemungkinan kita akan bertemu lagi di waktu hari-hari esok ya. Oke. Kita bisa berdiskusi kembali. Siap. Terima kasih Pak Arif, saya ucapkan Makasih banyak Pak Tobi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam.